Izinkan hari ini saya mau menyampaikan lanjutan khotbah tentang rest for your soul. Kita butuh ketenangan Bapak Ibu di jiwa kita karena kita sedang menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menentu. Saudara, ini ayat ini menarik sekali. Bani Korah itu ya, jadi Tuhan tuh kalau ngatur ajaib. Di bawah Lewi itu kan beberapa bani. Nah, salah satu di bawah Lewi, Bani Korah ini orang-orangnya tuh terkenal suaranya bagus-bagus. Jadi kalau orang di Indonesia tuh kayak orang Batak atau orang Ambon ya, itu nyanyi itu mesti suaranya enak gitu loh. Nah, Bani Korah itu seperti itu, saudara. Jadi Tuhan tuh mengatur ya, memang Lewi itu kan orang-orang yang melayani Tuhan. Dan Bani Korah ini diberikan satu karunia, rata-rata ada semua, enggak semua, dia memasuki level minim, saudara. Pokoknya dia bisa menyanyi dengan suara yang oke. Ya. Nah, ini menarik. Bani Korah berkata, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Jadi orang yang dikasihi Tuhan pun, yang dikasih tugas khusus sama Tuhan untuk pelayanan di ibadah Daud, ya di tempat yang Tuhan khususkan, ternyata nggak lepas, saudara, dari masalah. Dia tertekan, ya jiwanya tuh gundah gulana tuh, kalau Bapak Ibu lihat di bahasa sehari-hari itu, stres campur aduk ndak karuan. Bukan yang positif tapi negatif. Ya. Karena si Bani Korah ini pernah mengalami sebuah keadaan di mana dia tuh betul-betul tertekan, stres, ya tidak bisa berbuat apa-apa, orang lain nggak bisa nolong. Nah, ini menarik. Lewi atasannya nggak bisa nolong, siapapun nggak bisa nolong. Hanya Tuhan yang bisa nolong. Dia berkata, pada keadaan seperti itu, dia ngomong kepada dirinya, bagaimana aku maju dalam kepadatan manusia. Ya. Saudara, kalau kita ada masalah, yang bisa menolong adalah Tuhan. Tetapi kita harus kerjasama. Bani Korah ini berkata, aku harus maju dalam kepadatan manusia. Artinya masalah-masalah yang dihadapi, orang-orang yang memusuhi, termasuk dagingnya dia, patu manusia. Dia nggak boleh diam. Kalau dia diam, masalah itu akan menghancurkan dia. Karena orang kalau stres, saudara, itu keadaan akan memburuk dalam hal jasmani. Penyakit-penyakit akan muncul. Dan ini Bani Korah luar biasa. Dia putuskan dia harus maju. Dia tidak mau tenggelam dalam keadaan. Nah, seringkali kita kan begitu. Wah, saya nggak bisa kebaktian. Wong perasaan lagi nggak enak. Kan lucu, saudara. Ya, lihat nih. Wah, saya nggak bisa baca Alkitab. Hati lagi nggak enak. Ini kebalikan. Bukan hanya melewati kebataan manusia, hebat saudara, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Bani Korah tahu bahwa urusanku itu dengan Tuhan. Orang Lewi adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melayani. Yang milih Tuhan, jadi dia harus kembali kepada Tuhan. Fokusnya cuma Tuhan. Yang luar biasa lagi, dalam kondisi tertekan, dia mau bersorak-sorai dan nyanyian syukur. Nggak didukung oleh keadaan, Bapak Ibu.
tidak didukung oleh sikon. Ya, kekristenan itu seperti itu, saudara. Dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Ada banyak orang yang sedang seneng, dia nggak mau peduli. Pokoknya urusanku dengan Tuhan. Orang lagi perayaan, urusanku dengan Tuhan. Apapun sebelah kanan kiri, aku harus hadapkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi satu, maju. Kedua, mendahului. Ketiga, levelnya luar biasa. Gak cuma datang ke rumah Allah, diam, tidak, saudara. Dia berikan persembahan yang terbaik. Saudara, memang kita sering dengar ya, kalau kita lagi nyanyi ngucap syukur, semuanya baik. Malaikat sorga tuh gak kaget, saudara. Wajar kalau orang lagi seneng, dapat berkat banyak, ada banyak orang memuji. Orang ucap syukur, semua orang bisa. Tapi pada waktu keadaan tidak mendukung, pada waktu jiwa saudara tertekan, pada waktu kita tidak bisa terima dengan keadaan, dan kita seperti Bani Korah, itu baru sorga bersorak-sorai. Mereka bilang ini layak menggantikan tempat Lucifer. Orang-orang ini layak, kata para malaikat. Lucifer dulu penyembah. Mereka berkata ini orang-orang yang layak. Layak penghuni sorga. Layak memerintah bersama Yesus. Itu saudara. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Dia perintahkan kepada jiwanya, berharaplah kepada Allah, bukan kepada raja, bukan kepada suku Lewi, tapi kepada Tuhan. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, jadi saya gambarkan, Bani Korah itu para singer kalau sekarang. Bukan WL, saudara. Kalau WL-nya Asaf, Heman, Yedutun. Itu 3 kekuatannya Daud. Wakil-wakilnya Daud dalam kebaktian. Dalam perang Triwira. Nah, ini terjadi bukan cuma 1 kali. Pada waktu Yosafat diintimidasi. Saudara baca ya nanti dari awal. Pada waktu Yosafat diintimidasi, mau dikalahkan, dihancurin, mau diperangi, mau dihabisi. Yang nolong bukan orang hebat. Yahasiel bin Zakaria. Siapa itu? Bin matanya, bin Benaya, bin matanya. Seorang Lewi. Saudara, selalu Tuhan pakai itu. Hanas Kayafas gak mau dipakai. Yohanes Baptis. Yohanes Baptis suku bukan orang biasa. Ya sama seperti suku Imam. Dari Bani Asaf. Dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem, Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi ternyata setiap orang bisa dipakai. Singer bisa dipakai. WL bisa dipakai. Mendadak bernubuat loh saudara. Di tengah-tengah ancaman. Sama. Itu pengalaman pribadi dari Bani Korah. Diceritakan kepada Daud. Dan Daud mempraktekkan pada waktu dia diancam sama Saul. Dia nggak boleh balik ke Yerusalem. Dia nggak boleh ke Yerusalem. Yang menguatkan justru anak buahnya. Levelnya jauh, grade-nya jauh. Layernya jauh dari Daud. Tapi buat Daud bukan
kepangkatannya. Tapi dia lihat, wah ini luar biasa. Daud meniru itu. Ya, jadi serangan ke jiwa dibalikan menjadi dia dekat sama Tuhan. Di Alkitab Bapak Ibu, ada beberapa peristiwa orang yang banyak tertekan, kebanyakan masalah uang. Kalau Daud komplit. Yehezkiel pernah mengatakan, sudah itu ya berfirman padaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem. Yerusalem itu gambaran dari Israel rohani, kita Israel jasmani, kita Israel yang rohani. Yerusalem akan mengalami saudara, di mana krisis makanan. Mereka akan memakan roti yang tertentu, timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan Yesaya 60 itu tumpang tindih. Kondisi dunia kan gundah gulana. Dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman. Dan mereka semuanya menjadi gundah gulana sehingga mereka hancur dalam hukumannya. Ini keadaan dunia. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami seperti yang dunia alami. Ini yang saya mau maksudkan itu. Contoh saudara, kemarin waktu pandemi aja. Berapa banyak yang alami dampaknya. Rumah makan banyak yang sepi. Toko gak bisa jual seperti biasanya. Saya kalau doa keliling saudara, saya bisa sedih banget. Lihat orang lagi menyiapkan jualan saudara pinggir jalan. Sama petugas dioprak-oprak supaya diangkut. Mobil saya berhenti saudara. Saya bilang itu mereka mau sediakan makan uang untuk besok. Mau tidak mau. Katakanlah kepada penduduk negeri ini begini firman Tuhan Allah dengan penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas. Dan minum air dengan hati yang gundah gulana. Supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi. Lantaran isinya sudah lenyap. Oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Saudara, ini terjadi peperangan. Hanya belum sampai 2 bulan. Israel sudah berteriak. Pemasukan devisa terbesar itu dari turis. Dengan adanya perang, tidak semua orang berani. Apa yang dialami Israel jasmani saudara, kita harus Israel rohani harus waspada. Makanya saya bilang wah ini tepat sekali. Kita sedang memasuki golden era. Percayalah sebelum Tuhan datang, pemulihan segala sesuatu harus terjadi. Amin Bapak Ibu. Jadi kita terus perkatakan yang positif. Dan itu sesuai dengan firman. Tiap hari saya perkatakan. Saya bilang Tuhan sejak Rosh Hashanah saya berkata. Engkau berfirman pintu-pintu berkat sudah dibuka. Saya ucapkan sudah. Dan engkau yang berfirman tidak ada kemandulan. Saya ucapkan. Saya sepakat dengan Tuhan. Bapak Ibu. Kalau Habakuk pernah mengucap. Mungkin setiap kita akan pernah mengalami keadaan seperti ini. Tapi yang ajaib, perkataan-perkataan positif yang sesuai dengan firman akan membalikkan keadaan. Ayo baca bersama saya 2-3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu di sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan kita. Yang percaya katakan, perkataan iman itu akan membalikan keadaan. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Nah ini caranya sudah. Seperti yang dikatakan sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Dalam nas itu kita baca mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sudah jelas
bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kebenaran lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan tidak masuk. Nah, hati-hati saudara. Yang terdahulu menjadi kemudian jadi terdahulu. Saya berharap kita adalah orang yang masuk perhentian. Amin. Berhenti dari mana? Berhenti dari kehebatan. Berhenti dari cara berpikir yang salah. Berhenti dari yang negatif. Berhenti dari ketakutan. Berhenti dari kekhawatiran. Saudara, percayalah Tuhan mengatur yang terbaik buat kita. Yang percaya katakan, caranya kita mesti berhenti. Berhenti dengan cara hidup yang lama. Berhenti dari hal-hal yang Tuhan anggap itu kesombongan. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk. Jadi harus ada usaha saudara. Tidak semua Tuhan. Kita respon, Tuhan aku mau berhenti dari pengandalanku kepada Tuhan. Saya percaya saudara, semua Tuhan izinkan nih. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini keadaan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat karena itu kuasai diri. Saudara, kita nggak punya kemampuan. Tapi roh Tuhan akan memberi kemampuan kita menguasai diri. Nggak ada orang yang hebat saudara. Kita bisa lupa diri waktu kita seneng. Kita bisa lupa diri pada waktu kita susah. Jiwa kita lemah. Tuhan yang bilang loh, roh penurut tapi daging lemah. Nah jiwa tuh di tengah-tengah. Ngikut roh atau ngikut tubuh. Dengar firman atau dengar keadaan. Gak mudah. Maka firman berkata akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, manis, sedap dengar, kebajikan. Pikirkanlah, saudara firmannya ngucapnya gampang, prakteknya tidak mudah. Nanti saya cerita sebuah pengalaman seorang hamba Tuhan. Saya baru, dia bilang orang sopet, semua butuh belajar, aku belajar. Lulus, gagal, lulus, gagal, oh gitu ya. Gak mudah Bapak Ibu. Ini diucapkan gampang, praktiknya gak gampang. Tapi mau tidak mau, firman harus jadi pegangan. Amin. Nah saya katakan, kalau saudara sudah penuh Roh Kudus, berbahasa roh itu sangat berguna saudara, pada waktu stres. Pada waktu kau tertekan gundah gulana, saudara yang sudah penuh Roh Kudus, pakai. Yang belum gak usah ketakutan. Minta Tuhan penuhi aku, baptis aku dengan Roh Kudus. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Daripada saudara ngomong dewe, daripada saudara ngomel-ngomel, daripada saudara susah, ini jalan keluar. Yang sepakat katakan. Baca bersama saya sudah 2-3. Hati yang gembira adalah obat yang bukan cuma obat loh, obat yang manjur. Ada obat yang punya side effect. Ini obat manjur. Coba kamu kanan kirimu. Hati gembira adalah obat. Semangat yang patah, osteoporosis. Udahlah saudara, kita gak bisa menolong diri kita, cuman Tuhan yang bisa tolong. Amin. Nah ini yang saya mau saksikan saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ini perintah loh Bapak Ibu. Mengucap syukur itu perintah. Nah gimana caranya kita mengucap syukur kalau kita lagi mengalami keadaan yang gak enak? Saya dulu berpikir, gak logis. Wong hatinya gak enak, kok ngomong yang enak. Gak logis buat saya, gak jujur. Saya dulu berpikir seperti itu. Satu kali saudara, pada waktu ada hamba Tuhan yang Kong Yusak kecelakaan, saya sama Bu Linda 2 hari 2 malam
mendampingi beliau. Banyak ngobrol, so kalau dia lagi pengen ngomong ya, kalau lagi tidur saya nggak mau ganggu. Karena sangat butuh istirahat. Satu kali dia manggil saya, Pat, dia cerita sesuatu saudara. Oh saya jadi ingat. Saya bilang, Pak, matamu kan bengkak gede. Sakit enggak? Oh ya loro toh Pat, sakit toh. Tapi dari tadi saya dengerin sudah 2 hari. Itu yang keluar dari mulut, haleluya. Puji Tuhan. Lebih banyak haleluyanya, pujiannya. Haleluya. Aku jadi tanya, loh Pak, kamu bilang sakit. Kenapa kok mulutmu berkata haleluya? Sudah ini menarik. Kenapa dulu saya khotbah? Dia ngomong gini, ada firman yang Tuhan ajarkan kepadaku. Untuk mengikut Yesus. Untuk bisa berhenti kehebatan kita dan ikut yang Tuhan mau. Syaratnya apa? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Sangkal diri. Dia bilang, aku tuh lagi menyangkal diriku. Aku sakit, tapi aku berkata terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saya baru ngerti saudara. Menyangkal diri itu bukan dari hal yang hebat-hebat. Menyangkal diri itu dimulai dari mulut. Yang negatif, sangkal, katakan yang positif. Lagi tidak enak, sangkal dengan mengucap syukur. Wah saya baru tahu. Saudara bisa ngerti gak ya saya ceritakan ini? Bisa ngerti? Ternyata tuh arti menyangkal diri. Pikiran saya menyangkal diri itu mesti yang tidak enak. Tidak, dia bilang dimulai dari mulut. Kalau kamu sudah berkuasa di mulutmu, memperkatakan firman, kamu akan kemenangan di tindakan. Loh tapi papa kok cepet? Loh aku ini gagal terus Pat. Bolak-balik gagal dari dulu. Sampai akhirnya di titik tertentu Tuhan melihat dia berusaha. Dia mau masuk ke tempat perhentian. Tuhan beri kemampuan. Gak gampang sudah. Tiduran tidak bisa bangun. Kalau kencing aja Pat, aku mau kencing, aku yang ngurusin. Aku pengen ini dikit, tak kasih. Dalam kondisi seperti itu saudara. Yang keluar di mulut, haleluya. Saya sampai gak tegel saudara. Itu matanya bengkak, itu pegel saudara. Tapi dia berkata haleluya. Saya bilang kalau saya gak latihan gak bisa. Kamu lihat Paulus. Dia tidak mau meninju angin. Kalau latihan gak bisa, mana ada petinju. Mana ada petenis, mana ada pebulu tangkis yang juara tanpa latihan, gak ada. Nah usaha yang dimaksud itu seperti itu. Bukan usaha kekuatan daging. Ngerti Bapak Ibu? Nah makanya beliau selalu berkata apa? Semua kasih karunia, semua anugerah. Perhatiin. Pengertiannya itu tepat tentang anugerah. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Wah luar biasa. Saya bilang, oh saya baru tahu. Nah pengalaman beliau saudara, saya belajar. Satu kali, pada waktu saya khotbah KKR seminar di Bandung 3 hari berturut-turut. Saya ingat banget itu hari ketiga, penuh sudah King Shopping Center 3.000 itu penuh sampai orang di luar. Nah saya pernah cerita ya, ada orang di luar yang sebetulnya tidak mau datang, datangnya pun saya sudah khotbah. Dia datang di luar karena gak enak sama temennya yang ngajak terus. Saya ngomong itu bukan firman loh sebetulnya, artinya bukan inti dari firman. Tapi saya kasih contoh, saudara nanti kalau pulang saya bilang, nanti lihat kaca ya, tunjuk kepada kaca, ngomong, Tuhan punya banyak cara untuk menolong hidupmu. Saya ngomong begitu saudara. Itu merema. Dia gak ngerti orang merema karena bukan gereja karismatik. Kenapa? Dia sudah dapat mujizat, anaknya 2 mau kuliah, gak punya duit.
dia dapat pertolongan, ada orang temen dia mau jual pabrik, cerita sama dia. Ada temennya di Jakarta mau beli pabrik, cerita sama dia. Sama kriterianya, dia hanya mempertemukan, dia dapat berkat hampir 1 miliar. Gak sampai 100 juta, sudah butuh uang. Saudara tahu dia cerita sama pendetanya berkata apa? Itu kebetulan. Serem saudara. Butuh 100 juta, dapat hampir 1 miliar, dikatakan kebetulan. Saudara dari mana? Selesai kebaktian dia pulang, dia lihat di kaca tiap bangun, tiap mandi katanya. Tiap mandi pagi, mandi sore, selalu dia ngomong. Kalau anakku 2 memang waktunya kuliah, dia udah bilang sama anaknya loh. Nanti tahun ini kemungkinan kamu gak bisa kuliah, papa gak punya uang. Nah, pihak suami sudah minta tolong keluarga suami. Pihak istri sudah minta tolong ke keluarga istri. Minta pinjaman, tidak ada satu pun yang memberi. Makanya sudah kalau gitu kita jangan kecewa. Kalau semua tutup, yang atas tidak pernah tertutup buat dia. Ini dialami oleh Bani Korah itu seperti itu. Semua keluarga, saudara, ngomong loh, aku pinjem. Tidak ada satupun yang memberi pinjaman. Kayak dulu waktu saya ngalami, adik saya masalah uang, tidak ada satupun. Awalnya saya kecewa. Tapi untung Tuhan berikan saya pengertian. Saudara luar biasa. Nah dia ngomong, dia bilang maknanya siap-siap ya tahun ini gak kuliah. Anak bilang oke pak, aku mau kerja supaya tahun depan aku bisa kuliah. Sudah sepakat sudah. Nah dia lihat kaca saben mandi ngomong, kamu, anakmu, kalau memang waktu kuliah Tuhan punya berbagai macam cara. Itu tiap hari saudara. Sampai istrinya berkata, suamiku gila setelah datang seminar. Lihat. Ngomong sendiri di depan kaca. Suamiku gelo, orang Bandung bilang gelo. Setelah ikut seminar, makanya saudara, kadang-kadang kita nggak mengerti cara Tuhan. Sebetulnya dia ngucap itu tidak beriman loh. Dia ngomong, pendetanya tadi ngomong, kan istrinya bilang, kamu kok jadi orang gila toh? Ngomong sendiri, dia ngomong gini, pendetanya ngomongin orang itu bayar. Ngomong firman Tuhan itu enggak bayar. Ya wis lah, aku daripada stres katanya, aku ngomong sendiri. Daripada jadi orang gila katanya, aku ngomong kepada diriku. Tapi saudara, tidak dengan iman sebetulnya. Tapi Tuhan rendah hati. Tuhan menghargai perkataan-perkataan yang terus diucapkan. Yang percaya katakan. Saudara saya belajar. Saya tiap hari memperkatakan jemaat. Saya tiap hari pagi dan malam memperkatakan. Bukan hanya keluarga, saudara. Jemaat saya perkatakan. Saya gak bisa sebut namanya satu persatu. Tapi saya bilang Tuhan satelit-satelit kami. Terus saya perkatakan aku percaya pintu-pintu berkat sudah Engkau buka. Ini waktumu Tuhan. Saya terus perkatakan. Jodoh anak-anak saya perkatakan. Saya bilang kau pilih yang terbaik, yang bukan daripadamu gagalkan. Saya percaya saudara. Yang tidak punya iman saja Tuhan rendah hati dan menghargai. Menerima. Yang percaya katakan. Apalagi saudara yang sudah ngerti firman. Sayangnya begitu dia dapat, kan orang yang membeli pabrik dengan menjual pabrik ngasih komisi. Dua-dua kasih komisi dia dapat hampir 1 miliar. Dia bisa beli rumah di Kopo Permai, namanya apa nggak tahu. Rumahnya yang kecil bisa jadi toko yang besar. Itu luar biasa. Dia cerita ke pendetanya. Pendeta bilang, oh itu kebetulan. Menyedihkan saudara. Percayalah pintu-pintu berkat sedang dibuka oleh Tuhan. Amin. Temanggung sudah waktunya berhenti.
Tuhan kita bukan tembakau. Halo? Amin? Saudara, karena Tuhan mau tidak mau sudah tersinggung. Di masa yang lalu, setiap kami rapat di gereja dulu saudara, selalu ayo gini-gini, nanti ya sesudah tembakau. Nanti ya sesudah tembakau. Tembakau itu menjadi Tuhan tanpa disadari. Makanya Tuhan izinkan semuanya goncang. Hanya satu yang tidak tergoncangkan, kerajaan Tuhan. Dan siapa yang ada di dalamnya, kita tidak tergoncangkan. Amin. Aku percaya sejak pergantian tahun, Rosh Hashanah, Engkau berjanji, Engkau buka semua pintu-pintu berkat untuk hidupku, keluargaku, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, bahkan Indonesia. Aku percaya Tuhan yang mengalahkan setiap spirit kemandulan di roh, di jiwa, di keluarga, di kesehatan tubuh, di keuangan. Demi nama Tuhan Yesus, roh kemandulan dipatahkan, digagalkan, dibakar dengan api Tuhan. Kami terima semua berkat yang terbaik. Kami percaya Engkau sedang membawa kami ke golden era. Semua janji Tuhan terjadi. Pada waktu dunia cemas, Tuhan akan menolong kami dari kecemasan. Kami tahu kami banyak kelemahan, sering gagal, tapi Tuhan akan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.